Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana melakukan analisis buffering gitu ya. Analisis buffering ini sangat berguna diantaranya seperti gitu ya. Pada areal kawasan hutan, misalnya ada sebuah areal IUPHKHA atau HPH atau HTI gitu ya, yang mana areal itu misalnya berbatasan dengan kawasan lindung atau hutan lindung. Maka jika areal yang berbatasan itu belum ditata batas, maka dia wajib membuat buffer ya selebar 1 km. Nah, gitu ya. Jadi dari batas izinnya itu maka tidak boleh ditebang atau harus dilindungi gitu ya, seluas 1000 meter jika belum tata batas. Tapi jika telah tata batas, maka dia cukup buffer atau menyediakan kawasan lindung sepanjang perbatasan itu 500 meter. Nah, itu diantaranya fungsi atau manfaat buffering dalam kehutanan. Nah, mungkin dalam yang lainnya ya misalnya bisa untuk pembangunan jalan dan lain-lain. Misalnya pembangunan jalan mau lebar 15 meter gitu ya, maka 15 meter itu bisa dihasilkan dengan buffering kiri kanannya berarti 7,5 meter gitu ya. Itu manfaat buffering di realnya gitu ya. Nah, adapun prosesnya adalah seperti berikut gitu ya. Nah, dari peta Semarang yang didigitasi yang bisa dibuffer yaitu yang berbentuk line dan juga berbentuk titik gitu ya. Nah, kita di sini akan melihat proses bufferingnya bagaimana gitu ya. Di antaranya yaitu sebagai berikut, saya sudah nyoba sebelumnya sebenarnya. Nah, ini layer atau peta yang akan dibuffering yaitu line dan juga titik ya. Line ini adalah batas Semarang dengan di utaranya dengan laut gitu ya, sedangkan di bagian lainnya dengan kabupaten lain. Nah, kita coba untuk membuat buffering batas ini selebar misalnya 1 kilo gitu ya, atau 1000 meter ya kiri kanan batas. Caranya yaitu aktifkan line batas Semarang ini, kemudian vektor ya, kemudian georeferencing tools, kemudian klik buffer. Nah, itu ya. Nah, ini dipilih ada line dan lain-lain. Nah, sedangkan yang akan di buffering adalah line atau kiri kanan, sebenarnya kiri kanan garis itu. Nah, kita kasih 1000 saja, 1000 meter ya satuannya. Nah, setelah itu kita tentukan lokasi penyimpanan di mana. Ya, di kolom buffer ini, buffered. Tentukan lokasi. Nah, saya akan simpan di folder 31 Januari ini. Saya kasih nama 3 dulu karena sudah ada 2 itu. Buffering line gitu ya, misalnya gitu. Nah, ini sekali lagi penyimpanan ini harus diatur jangan default supaya nanti kita mencarinya mudah. Oke. Nah, setelah itu tinggal run gitu ya. Nah, ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, buffernya itu kalau kita angkat ke sini, nah ini ya. Jadi ini garisnya. Kemudian yang ini buffernya, ini yang kiri kanan ini gitu ya. Ini adalah 1000 meter ke kiri, 1000 meter ke kanan gitu ya. Nah, seperti itu. Itu untuk buffering line. Buffering titik juga sama seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Aktifkan layer titik, kemudian vektor ya, georeferencing tools, kemudian pilih input layernya, ini adalah titik Semarang ini karena titik yang akan di buffering. Misalnya kita membuat buffer adalah 200 meter gitu ya, karena di peraturan lingkungan hidup itu tentang kawasan lindung
misalnya setiap ada mata air di kawasan hutan maka harus dilindungi dengan diameter 200 meter gitu ya dari pusat mata air itu. Makanya kita buat 200 meter. Nah, kemudian ini end cap style, ini sebenarnya ujungnya ya bentuknya gimana. Ya kita bentuknya adalah round atau bulat gitu ya, karena ini mata air. Sebenarnya ini bisa menyesuaikan, bisa flat, ya bisa square gitu ya. Sama yang tadi juga demikian. Kemudian lokasi penyimpanan ditentukan di sini ya. Nah, saya kasih nama buffer titik gitu ya. Nah, oke, save. Kemudian run. Nah, itu ya, close. Nah, ini sudah muncul warna-warna hijau, sedangkan yang titiknya adalah warna pink tadi. Nah, ini ya. Kalau kita zoom maka akan seperti ini. Nah, inilah. Ini sebenarnya 200 meter gitu ya radiusnya dari titik ini ke pinggir ini. Seperti itu. Nah, itu terkait dengan analisis buffering gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Gitu ya. Mungkin itu terkait analisis buffering di Quantum JIS 3.16 Hanover ya. Nah, terkadang ada Quantum JIS seri-seri tertentu yang tidak kompatibel gitu ya. Pernah saya pakai 218 itu, ternyata saya tidak bisa melakukan analisis buffering di laptop saya gitu ya. Sedangkan laptop yang lain bisa. Nah, jadi kalau Quantum JIS seri berapa tidak bisa, maka ganti dengan seri yang lain gitu ya, seperti itu. Terima kasih untuk mata kuliah analisis buffering ini. Nanti berlanjut dengan Polygon Voronoi dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.